Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk seluruh teman-teman kita, keluarga kita, guru-guru kita doakan semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh-soleha, hari ini kita kembali belajar bahasa Arab. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun dalam bentuk video ya. Anak soleh-soleha harus tetap semangat meskipun kita belajarnya masih melalui daring atau online. Masih semangat semuanya? Harus ya, semuanya harus tetap semangat. Ditambah lagi dengan harus tetap semangat menjalankan kegiatan sholat duha, mengaji, murojaah surah-surah pendek. Itu jangan sampai lupa ya. Semoga meskipun kita dalam pembelajaran yang jarak jauh ini, kita tetap diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh-soleha, hari ini kita belajar bahasa Arab. Jadi materi bahasa Arab hari ini ada 3 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang isim mufrad muzakkar, yang kedua tentang isim mufrad muannas, yang ketiga tentang alam. Apa itu? Ayo, siapa yang pernah tahu atau sudah pernah belajar tentang isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, sama alam? Nah, jadi isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, dan alam ini berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang at-ta'rifu binafsi, yaitu tentang memperkenalkan diri. Jadi materi hari ini itu berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Karena minggu lalu kita membahas tentang perkenalan diri, dalam sebuah perkenalan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, hari ini kita akan menyambungkan materi kita yaitu tentang isim mufrad muzakkar, yaitu kata benda tunggal untuk laki-laki. Kemudian isim mufrad muannas yaitu kata benda tunggal untuk perempuan, dan alam yang artinya adalah nama. Jadi seperti yang Ananda sudah kerjakan pada latihan-latihan di minggu lalu, Ananda sudah menuliskan nama di domir yang udah kita pelajari ya. Nah, pada domir tersebut itu kita bisa membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Seperti anta, itu adalah domir untuk mengatakan kamu, tapi untuk yang berjenis laki-laki. Kemudian kalau anti, itu adalah domir yang artinya kamu, tapi itu untuk menunjuk kepada perempuan. Begitulah juga dengan yang namanya isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas. Isim mufrad muzakkar itu untuk kata benda tunggal yang berjenis laki-laki. Contohnya, guru laki-laki. Bahasa Arabnya ustazun. Itu ustazun, guru laki-laki. Kemudian bagaimana untuk yang guru perempuan? Maka guru perempuan bahasa Arabnya ditambahin tun belakangnya, dicirikan dengan tak marbuto, huruf ta yang ada yang bulat, ada titik di atasnya, titik 2. Nah, kata benda itu selain ustazun atau ustazatun, ada juga tolibun, itu untuk muzakarnya, tolibatun untuk muannasnya. Kemudian ada lagi seorang dokter laki-laki, tobibun. Nah, kalau untuk dokter perempuan, tobibatun. Kemudian untuk siswa laki-laki, tilmizun. Kalau untuk siswa yang perempuan, tilmizatun. Nah, jadi bisa kita cirikan juga dengan tulisannya ya.
jika kita menemukan tilmizatun, otomatis ada huruf tak marbuto di belakang katanya yang tak bulat, kemudian ada titiknya di atas 2, itu berarti isim mufrad mu'annas atau kata benda tunggal untuk perempuan. Nah, jadi anak soleh-soleha, untuk penjelasan lebih lanjutnya Ananda bisa menyimak penjelasan setelah ini ya. Selamat menyimak, semoga Ananda semua bisa memahami dengan baik. Yang pertama, Ustazah akan jelaskan apa itu isim mufrad muzakkar. Nah, isim mufrad muzakkar ini adalah kata benda tunggal ya, yang berjenis laki-laki. Ingatkan, isim mufrad muzakkar adalah kata benda tunggal yang berjenis laki-laki. Contohnya adalah ustazun, seorang guru laki-laki. Kemudian ada lagi contohnya, tolibun. Nah, tolibun itu adalah seorang murid laki-laki. Dan abun, seorang ayah ya. Oke. Kemudian isim mufrad muannas yang kedua ya, isim mufrad muannas ini sama, dia adalah kata benda tunggal, tapi yang tadi isim mufrad muzakkar adalah berjenis laki-laki. Kalau isim mufrad muannas adalah kata benda tunggal yang berjenis perempuan. Contohnya adalah ustazatun. Nah, apa artinya? Seorang guru perempuan. Kemudian tolibatun, seorang murid perempuan. Dan ummun, seorang ibu ya. Jadi bisa membedakan isim mufrad muzakkar dan isim mufrad muannas. Dan yang ketiga, alam. Alam ini adalah nama. Contohnya adalah nama Umar kalau di dalam buku ini. Salma, boleh Fatimah, boleh Mahmuda, Muhammad, Aisyah ya. Itu boleh. Jadi alam itu adalah nama. Nah, Ustazah ulangin lagi. Nah, di sini ada 3. Hari ini kita mempelajari isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, dan alam. Apa itu isim mufrad muzakkar? Adalah kata benda tunggal berjenis laki-laki. Kalau isim mufrad muannas adalah kata benda tunggal yang berjenis perempuan ya, anak soleh dan soleha. Kalau alam itu adalah nama ya. Kemudian di sini ya, penggunaan isim mufrad muzakkar atau isim mufrad muannas kemudian alam dalam kalimat harus disesuaikan ya dengan kata yang merangkainya dalam hal jenisnya. Contohnya seperti ini ya, Ustazah tunjukkan, ana ustazun. Nah, berarti ini muzakkar, ana ustazun, saya seorang guru. Kemudian anta khatibun. Nah, ini berarti muzakkar, kamu laki-laki seorang khatib. Kemudian anti tobibatun, ini muannas, isim mufrad muannas, kamu perempuan adalah seorang dokter. Kemudian huwa abun, dia laki-laki adalah seorang ayah. Kemudian hiya ummun, dia perempuan adalah seorang ibu. Nah, hiya ini adalah muannas, huwa ini adalah muzakkar ya, anak soleh dan soleha. Ya, paham sampai di situ? Baik anak soleh-soleha, sudah kita simak penjelasan tadi. Semoga Ananda bisa memahami materi hari ini. Baiklah, kita ulangi sama-sama ya. Yang pertama, materi kita hari ini yaitu tentang isim mufrad muzakkar, atau artinya yaitu kata benda tunggal untuk yang berjenis laki-laki. Nah, yang kedua, isim mufrad muannas, yang artinya adalah kata benda tunggal untuk yang berjenis perempuan. Nah, yang ketiga yaitu alam, tentang nama ya. Jadi alam itu nama siapa saja. Misalkan
Fatimah, Mahmuda, Aisyah, Ahmad, dan banyak lagi ya. Nah, kemudian cara penggunaannya, bagaimana cara penggunaannya? Jadi, Ananda harus perhatikan, termasuk memperhatikan domirnya, termasuk juga memperhatikan jenisnya laki-laki atau perempuan ya. Misalkan Ananda menggunakan domir anta. Nah, anta itu berarti untuk yang berjenis laki-laki ya, karena artinya kan kamu, untuk menunjukkan seorang laki-laki. Jadi, kata benda yang mengikutinya juga harus yang berjenis muzakkar, yaitu isim mufrad muzakkar. Misalkan kamu seorang guru. Untuk laki-laki ya. Jadi bahasa Arabnya anta ustazun. Bukan anta ustazatun ya, karena kalau untuk anta itu laki-laki, jadi kata bendanya harus juga laki-laki, muzakkar, yaitu ustazun. Kemudian kalau untuk yang berjenis perempuan bagaimana? Berarti Ananda menggunakan anti. Anti gimana untuk kata bendanya? Kata bendanya berarti ustazatun. Nah, jadi paham ya Ananda semua? Perhatikan domirnya, perhatikan jenisnya apabila kita akan menggunakannya di dalam sebuah kalimat. Baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga Ananda semua bisa memahami, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.